berpegang pada firman kehidupan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam kata pembukaan saya juga sempat menyinggung bahwa hari ini adalah diperingati juga sebagai Hari Minggu Misi yang ke-97, dan tema dari Hari Minggu Misi yang ke-97 ini adalah hati berkobar-kobar, kaki bergegas pergi mewartakan Injil. Dan kalau Anda perhatikan tema yang tadi disampaikan itu diinspirasi oleh kisah 2 murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus yang selalu kita dengar pada hari Minggu Paskah sore. Jadi kalau Anda perhatikan Minggu Paskah sore itu selalu bacaannya adalah perjalanan 2 murid ke Emmaus. Ya. Anda bisa mengingat kembali dan membayangkan bagaimana hancurnya hati 2 murid ini karena mereka mengalami Yesus yang wafat. Mereka belum mengalami Yesus yang bangkit. Ya. Ibarat mereka pulang ke kampungnya dengan hati yang hancur, dengan putus asa, tidak berpengharapan, dengan lunglai dan sebagainya lah, tidak semangat. Apalagi kalau Anda melihat salah satu lukisan perjalanan ini adalah perjalanan menuju barat ke tempat matahari tenggelam. Itu kan penuh syarat makna. Saat senja ya sudah mulai ada banyak tafsiran lah. Bahkan mereka pun tidak merasakan kehadiran Yesus yang berjalan bersama mereka. Ya, kalau Anda ingat ceritanya kan itu. Yesus tanya, "Apa yang membuat kalian sedih?" Kemudian malah para murid itu, 2 murid ini bertanya, "Apakah kamu satu-satunya orang yang tidak
mengikuti perkembangan berita dewasa ini. Ya, tadinya kami berharap bahwa Yesus itu akan memberikan banyak hal, ya, banyak hal. Tapi kemudian setelah 3 hari dia disalibkan, ya tidak ada perkembangan, tidak ada berita. Ya, terus kemudian Yesus menerangkan kitab suci, bahkan kemudian ditawari, tinggallah bersama kami. Dan kemudian yang membuat mereka kemudian mengenali Yesus yang bangkit adalah ketika memecah-mecahkan roti. Ya, lalu kemudian ada ungkapan dari salah satu murid itu adalah, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menerangkan isi kitab suci. Ya. Lalu kemudian mereka bergegas dengan penuh semangat, malam-malam balik lagi ke Yerusalem. Malamnya bukan malam yang masih rame seperti di tempat kita saat ini, tapi membayangkan malam pada saat itu tentunya juga penuh bahaya. Tidak ada penerangan dan mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh semangat, bergegas untuk menceritakan pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kira-kira seperti itulah ceritanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang dalam hidup selalu ada persoalan, selalu ada kesulitan dimanapun, karena kesulitan itu muncul dan melekat ketika kita melakukan sebuah pilihan, apapun. Jadi pastor ya pasti ada kesulitan, berumah tangga juga selalu ada kesulitannya, ada persoalan yang dihadapi, apapun tidak ada. Bahkan misalnya jadi pengen menyepi sebagai pertapa di rawa senang, pasti juga ada kesulitan. Jadi kesulitan itu ya hadir di setiap pilihan. Di setiap pilihan. Putus harapan, kadang-kadang frustrasi, itu semua dialami. Lewat pengalaman perjumpaan dengan Yesus sebagai murid-murid Yesus, tentunya kita punya banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai sumber kekuatan untuk terus-menerus berjalan. Ya, tadi Yesus dikenali lewat Ekaristi. Kemudian para murid yang hatinya berkobar-kobar, karena apa? Karena Yesus menerangkan kitab suci. Artinya kitab suci juga bisa menjadi sumber kekuatan dalam hidup ketika orang sedang butuh kekuatan, ketika orang sedang dalam persoalan hidup, ya salah satu caranya adalah membaca kitab suci. Karena pasti banyak ayat yang memberikan peneguhan dan kekuatan untuk terus berjalan. Memang kalau kita lihat dalam pesan Santo atau Bapak Suci Paus Fransiskus, di sana kita juga diajak untuk mengingat mereka-mereka yang sedang berada di tanah misi, para misionaris yang juga mengalami masa-masa sulit. Ya ada banyak kesulitan, adaptasi, bahasa, rindu tanah air dan sebagainya. Belum lagi berkaitan dengan tradisi, kebiasaan, kebudayaan yang berbeda, itu menuntut orang untuk beradaptasi. Sebetulnya sederhana, sama seperti kita di tempat yang baru tetap membutuhkan adaptasi.
Kita butuh waktu untuk mengenal orang dan sebagainya. Ya. Sekali lagi bahwa kesulitan itu dialami oleh semua orang, apapun. Hanya kadang-kadang kan sawang sinawang, melihat Romo itu enak ya hidupnya, enggak mikir macam-macam. Oh, siapa bilang? Semua punya tantangan, semua punya kesulitan, semua punya persoalan dalam hidup. Lalu kemudian kalau kita ngomong-ngomong tentang Minggu Misi dan kaitannya dengan bacaan hari ini, ya, memberikan berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah atau hak Allah. Maka saya teringat Santa Teresia. Ya, Santa Teresia itu dia seorang biarawati. Dia tidak pernah bermisi, tugasnya hanya di dapur. Ya. Dia tidak kemana-mana lah, gampangannya. Tapi kemudian oleh gereja diangkat menjadi pelindung misi. Lalu pertanyaannya kan, loh kenapa kok orang yang tidak kemana-mana, yang hanya kerjanya di dapur, diangkat menjadi pelindung misi? Bukankah misi itu ya pergi ke tanah misi, pergi jauh, kemana. Tapi dia bekerja di dapur. Dalam tulisannya, agendanya, catatan hariannya, kemudian terungkaplah bahwa dia peduli dengan mereka-mereka yang berada di tanah misi. Dia berdoa bagi para misionaris. Hatinya, jiwanya tidak hanya terbelenggu dalam raga yang berada di dapur, tapi jiwanya itu lepas, dia jauh bermisi. Ya kan, kalau raga itu terbatas, ya. Di tempat ini raga kita tidak bisa ke tempat lain, tapi pikiran kita bisa kemana-mana. Bahkan ketika kita misa, pikiran kita bisa saja tidak di tempat ini. Seperti itulah jiwa. Ya. Dan itu juga membantu orang untuk juga bisa bermisi. Karena dia tidak hanya berpikir tentang dirinya di tempat dia berada, tapi dia peduli dengan orang di tempat lain. Salah satu bentuk misi adalah tadi, doa. Kemudian kita tahu ada 2D, 2K, doa, derma, kesaksian, dan kurban. Jadi 2D, 2K itu kesaksian dan kurban. Itu itulah cara-cara orang bermisi. Dari tempat dia berada, dia bisa menjangkau banyak tempat di belahan bumi yang lain. Sehingga karya misi tidak hanya dimengerti sebagai sebuah atau suatu tindakan pergi ke tempat yang jauh, tapi keluar dari dirinya sendiri. Tidak lagi egois, tetapi menjadi pribadi yang peduli. Ya. Tapi itu semua juga dibangun dari pribadi yang setia akan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana Santa Teresia. Walaupun jiwanya, kepeduliannya, pikirannya itu menjangkau banyak tempat, tapi dia juga tetap setia pada tugas dan tanggung jawab yang dia emban sebagai
pribadi yang bekerja di dapur. Ya. Memberikan hak kepada Tuhan dan kaisar. Itu adalah juga bentuk kesetiaan dari seseorang yang terikat pada sebuah tempat. Ya. Dengan konsekuensinya. Kalau Anda terikat di suatu tempat, menjadi warga misalnya di suatu kampung, maka kewajiban-kewajiban sebagai warga kampung itu juga melekat. Itu kampung. Kemudian sebagai anggota gereja itu juga punya kewajiban. Ya, punya kewajiban. Ya, saya tidak perlu menerangkan apa kewajiban sebagai seorang yang hidup di kampung, di gereja, tapi pasti ada kewajiban. Sebagai warga negara juga ada kewajiban. Maka sebetulnya kalau saya renungkan juga bahwa bermisi adalah juga bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban, setia pada tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengan penuh tanggung jawab, setia akan tugas dan tanggung jawab yang memang kita emban, tapi juga mari kita mengingat mereka-mereka yang sedang berada dalam kesulitan, terlebih di tanah misi. Semoga perjumpaan dengan Yesus juga memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkobar-kobar menjadi murid-muridnya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,